Nggak ada penyaliban hubungannya. Sekarang lanjutkan. Orang-orang Yahudi justru karena dia percaya, makanya dia berusaha untuk menyalib Yesus. Coba Anda baca Yohanes 11, 45, 46, 47, 48 yang saya katakan tadi. Banyak orang yang melawat Maria, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga ada di antaranya datang kepada orang Farisi dan berlapor bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat, lantas mereka melakukan rapat kilat pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga coba baca dulu. Ya, di situ judul perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes. Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tadi di ayat berapa tadi Abah bilang? Di ayat berapa? Ayat 45, 46, 47. Iya, silakan ya. baca. Nah, saya akan bacakan ya. Teman-teman yang ada di bawah, kita mendengarkan firman Tuhan ini ya. Ya. Di ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ya, percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus ini melakukan satu mujizat. Ya, lalu yang ke-46, tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Nah, lalu di ayat yang ke-47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Seperti itu. Jadi para imam-imam ini waktu mendengarkan Yesus melakukan banyak mujizat, ya imam-imam ini mulai ketakutan, Bang. Abang storing HP-nya tuh. Oke. Jadi ya, lalu di ayat yang 48, dengarkan baik-baik ya, Bang. Ya, apabila kita biarkan dia itu menunjuk kepada Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Kristus, Bang, Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Itulah alasannya Yesus disalib. 9. Ya, betul. Itulah alasan Yesus disalib. Bukan karena dosa waris. Ya. Bukan karena dosa waris. Dengarkan saudaraku. Dengarkan ya. Silakan. Sekarang ya. Jadi di ayat yang ke-50 ya. Tetapi di ayat 49, tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas. Dengarkan baik-baik, ini Kayafas. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu di ayat yang ke-50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk bangsa kita, bangsa Israel. Ke-51, dengarkan. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, bangsa itu bukan untuk bangsa Indonesia. Ya, untuk bangsa itu. Ya. Yes. Kalau orang Indonesia percaya kepada Yesus, ya, ingat Bang, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu, ya bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Itu doktrin. Lanjut datanya, itu doktrin. Sekarang begini Bang, ya. Abang, lanjut aja datanya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-52, dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Di ayat ke-53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Itu dasarnya, bukan karena Adam jatuh ke dalam dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan. Itu dasarnya. Silakan. Bang, dengarkan Bang, apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes semuanya berkaitan dengan perjanjian lama. Kata Kristen. Perjanjian lama. Gak bisa begitu Bang. Gak bisa begitu. Itu kan kitabnya agama Yahudi.
Ingat, ini Yohanes siapa? Ini Yohanes adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes ini adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes siapa? Kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes. Ya. Nah, Yang nabi sekarang itu yang Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes anak Zebedeus. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Ya kalau itu iya. Yang maksud Iya, tapi kalau kita mengatakan Yohanes penulis, Yohanes penulis tadi yang Anda katakan, kenapa larinya ke Yohanes Pembaptis? Abang, dengarkan. Tapi Yang menulis Yohanes Yohanes ini kan tadi. Yohanes sendiri. Yohanes Iya, bukan. sendiri, Bang. Terus apa hubungannya Yohanes Pembaptis Anda bahas? Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu nabi yang Memang. menutupi di akhir. Bukan penulis kitab Anda ini yang nabi. Bang, kalau abang berbicara tentang Rasul Paulus, abang tahu sejarah dari kisah Rasul Paulus. Kenapa kemana-mana kita ya? Nah, Bahasanya yang tadi itu ya? udah, nanti kita next Iya, lagi iya. di tema Oke. berikutnya. Sekarang kita fokus dulu. Ya, sekarang tadi ya siapakah yang keluar dari kubur? Jadi abang boleh lanjutkan narasi abang. Saya mendengarkan, Bang. Oke. Saya menyimak, Bang. Ya. Nah, Nah, setelah Anda membaca sendiri, ya abang tolong siapkan datanya biar saya buka. Jadi kita sama-sama belajar, Bang. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi setiap abang menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, abang siapkan datanya. Saya yang menyampaikan abang. Saya akan menyampaikan dengan kejelasan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, silakan Bang. Teman-teman jangan ini ya, kita izinkan Bang Suma untuk berbicara. Tidak apa-apa teman-teman, dia bagian daripada saudara kita. Silakan Bang, Oke. silakan. jadi saya mengajak Anda kemudian untuk membaca dan mempelajari Yohanes 11:45 tadi sampai 5:3 Anda baca. Itu menandakan bahwa mereka sudah tahu Yesus ini siapa. Yesus ini Mesias. Mereka sudah tahu. Berarti pada saat persidangan, mereka ragu apakah ini Yesus atau bukan Yesus. Sehingga mereka bertanya, nah oknum ini mengatakan, apalagi gunanya aku mengatakan kamu, menjawab kamu. Namun kamu tidak akan percaya meskipun saya mengatakan. Jadi kemungkinan yang akan dia katakan itu adalah, aku ini bukan Yesus loh. Itu kemungkinannya. Nah, kebenaran kemungkinannya di data nomor 69. Ketika orang ini mengatakan, mulai sekarang. Data 69 ayat berapa? Surat apa tadi? Tadi ayat. Yohanes yang Lukas 22, 69 yang tadi. Nah, kita kembali lagi ke Lukas 22 ya. Ya, kita kembali ke Lukas 22 ayat 69. Yang kemungkinannya bukan Yesus, terjawab kemungkinan itu benar bahwa dia bukan Yesus setelah dia mengatakan di 69, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Dalam bahasa Yunani itu adalah nun. Nun itu detik ini. Nah, sementara yang berbicara dikatakan Yesus masih duduk di persidangan. Belum disalib, Ya, belum keluar dari kubur. Ya, Sementara karena dia itu hendak mempersiapkan penyalibannya, Bang. Sehingga muncullah ayat ini. Mulai sekarang dia sudah duduk di atas. Mulai Ya, sekarang. Tidak sebentar itu akan terjadi penyaliban. Setelah Sekarang. itu penyaliban, Sekarang penyiksaan. nanti. Sekarang. Sekarang Ya, juga. silakan. Sekarang juga. Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang duduk di sini siapa? Itulah yang dikatakan di dalam data 67. Bahwa dia mengatakan, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya ini aku bukan Yesus. Cuman karena aku sudah diserupakan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, penulis Markus mengatakan apa? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, sudah lain rupanya. Nah, sekarang